Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Ayah Cerdas Indonesia YouTube channel with me Kak Elva Rina. Oke, ketemu lagi nih sama Kak Elva. Jadi hari ini Kak Elva mau ngajakin sahabat Gen Aci semuanya untuk mengingat dan membahas kelanjutan dari materi yang udah di-up di YouTube Ayah Cerdas Indonesia. Okay, today we are going to learn about singular noun and plural nouns. Jadi yang sudah udah nonton belum? Judulnya tentang singular noun dan plural nouns. Kalau belum, kalian harus tonton dulu biar makin paham, oke? Jadi sebelum kita membahas lebih lanjut tentang singular noun dan plural nouns ini, kalian ingetin lagi jangan lupa untuk like, comment, dan juga subscribe channel YouTube Ayah Cerdas Indonesia, oke? Kali gitu langsung aja kita bahas satu persatu. Oh ya, sebelumnya Kalva mau ngingetin dulu deh, singular noun sama plural nouns itu apa sih? Mungkin sahabat yang ada di rumah ada yang lupa. Nah, jadi singular noun itu adalah kata benda, karena di sini bahas noun ya. Jadi sebenarnya itu singular dan plural ini nggak cuma untuk kata benda, tapi juga ada yang verb. Tapi kali ini kita bahas tentang noun. Jadi singular noun itu adalah kata benda bentuk tunggal yang ketika dia lebih dari satu, dia akan berubah menjadi jamak dan akan menjadi plural nouns. Nah, sebenarnya singular noun ke plural nouns ini nggak seberapa ribet sih ya, cuman karena pengklasifikasiannya yang lumayan banyak, jadi kadang tuh kita bingung untuk penggunaannya. Nah, biasanya kalau misalnya kita contohkan di kalimat, itu akan lebih mudah untuk dipahami. Karena kemarin kan contohnya ini cuma berupa kata nih. Nah, hari ini kita akan membahas contohnya dalam bentuk kalimat. Kalau gitu langsung aja kita mulai ya. Oke, yang pertama yaitu singular noun atau kata benda bentuk tunggal yang pada umumnya ini hanya perlu ditambahkan huruf S di belakangnya ketika dia jumlahnya lebih dari satu. Kemarin kan contohnya ada cat, cat jadi cats. Nah, untuk kalimatnya misalnya nih untuk tunggalnya, I have a cat. Saya mempunyai kucing. Ketika kucing yang lebih dari satu, maka berubah menjadi I have two cats. Nah, jadi catnya yang pertama semulanya kan gak ada huruf S, menjadi cats ada huruf S, kayak gitu ya. Terus selanjutnya ada kata benda dengan bentuk tunggal yang berakhiran huruf CH, SH, XX. Contohnya kemarin Kak Elva itu yaitu box. Nah, kalau misalnya ini kan berakhiran X nih, maka akhirannya kita perlu menambahkan huruf ES di belakangnya. Box menjadi boxes. Oke, untuk contohnya misalnya you buy a box. Kamu membeli sebuah kotak. Nah, misalnya kalau kita belinya 3 kotak, berarti kan lebih dari satu. Berarti berubahnya menjadi you buy 3 boxes atau you buy many boxes. Jadi kalau misalnya boxnya itu yang kamu beli lebih dari satu, maka harus berubah menjadi boxes gitu ya. Gampang kan? Oke, untuk selanjutnya ya ini ada kata benda yang berakhiran O. Untuk kata benda tunggal yang berakhiran huruf O, maka ketika berubah menjadi jamak itu kalian tambahkan huruf ES di belakangnya. Ada juga yang huruf S. Nah, contohnya kemarin itu kan hero. Nah, kalau untuk hero itu perlu ditambahkan akhiran ES. Contohnya kayak apa? Jadi misalnya nih, father is my hero in my life gitu ya. Misalnya ya, ayah adalah pahlawan dalam di kehidupanku kayak gitu. Kalau misalnya ayah dan ibu gimana? Berarti kan dua tuh. Berarti jadinya mom and dad are heroes in my life gitu ya. Jadi hero-nya berubah jadi heroes, is-nya jadi are, kayak gitu. Gampang kan sebenarnya? Kalau kayak gini semoga lebih gampang untuk dipahami. Oke, next yaitu kata benda tunggal berakhiran huruf Y dengan sebelumnya ada huruf konsonan. Jadi contohnya kemarin itu adalah kata baby. Nah, untuk contohnya dalam kalimat misalnya nih, my baby is so cute. Ya kan, bayiku sangatlah lucu gitu. Nah, itu kan satu tuh. Kalau misalnya Kalva punya bayi nih misalnya contoh, terus temennya Kalva juga punya, otomatis kan ada dua kan. Nah,
itu kita bisa pakai our babies are so cute. Nah, jadi isnya berubah jadi are, terus baby tadi berubah menjadi babies. Gampang kan? Tinggal ditambahin huruf IES. Jadi huruf Y tadi berubah menjadi belakangnya kita tambahkan IES. Baby menjadi babies. Oke, terus selanjutnya yaitu kata benda tunggal dengan perakhiran huruf F atau FE, maka ketika berubah menjadi jamak, kalian harus berubahnya menjadi VES dengan huruf F-nya tadi itu dihilangkan. Jadi berubah ya, terus huruf F-nya juga dihilangkan. Contohnya apa nih Kak? Contohnya misalnya untuk tunggalnya yaitu the leaf was falling from the tree. Jadi daun itu jatuh dari pohon gitu ya. Kalau misalnya daunnya satu, kalau misalnya daunnya banyak berarti kan jamak. Jadinya adalah the leaves were falling from the tree. Kayak gitu. Jadi berubah leaves-nya sama was-nya berubah jadi were. Gampang kan? Oke, untuk selanjutnya yaitu kata benda yang tidak beraturan. Maksudnya tidak beraturan ini ketika dia berubah dari tunggal menjadi jamak, itu perubahannya itu semuanya, bukan akhirannya, tapi di susunan katanya. Misalnya contohnya adalah foot ke feet. Jadi satu kaki menjadi dua kaki atau lebih dari satu kaki. Nah, contohnya adalah my foot was injured when I ride a bicycle. Kaki aku terluka ketika aku mengendarai sepeda ontel. Nah, itu satu kaki kan berarti. Kalau misalnya dua kaki gimana? Yang terluka keduanya. Berarti jadinya footnya berubah menjadi feet. Maka berubah kalimatnya menjadi my feet were injured when I ride a bicycle. Gitu deh, gampang kan? Oke, untuk contoh yang terakhir yaitu kata benda bentuk tunggal yang berubah menjadi jamak. Ketika dia tunggal atau jamak, dia itu tetap susunan katanya atau katanya itu tetap. Contohnya kemarin adalah fish. Nah, ikan. Ikan kalau satu, fish kalau banyak juga tetap fish. Nah, kalimatnya adalah my uncle catch a fish when he was fishing in the lake. Pamanku menangkap seekor ikan ketika memancing di danau. Nah, ketika ikannya itu lebih dari satu, maka tetap cuman perubahannya kayak gini. My uncle catch many fish when he was fishing in the lake. Jadi untuk perubahan kata bendanya yaitu fish itu tadi tidak ada perubahan karena untuk fish ini merupakan salah satu contoh bentuk kata tunggal yang tidak berubah ketika dia berubah menjadi jamak atau jumlahnya menjadi lebih dari satu. Gitu deh. Gimana sahabat Gen Aci, udah pada paham belum? Kalau misalnya masih bingung, kalian harus tonton nih video sebelumnya yaitu singular noun dan plural nouns. Nah, biar lebih mantap lagi baru kalian tonton video ini biar lebih jelas. Oke? Dan kalau misalnya mau lebih paham lagi, kalian harus mempraktekkannya juga nih di kehidupan sehari-hari. Jadi biar makin paham gitu ya. Oke? Kalau gitu semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, dan juga subscribe channel YouTube Ayu Cerdas Indonesia. See you on the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.